Assalamualaikum Bu Antin. Sugeng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titik. Sugeng Enjang Bu Antin. Bu Antin, begini Bu Antin ya. Saya minta waktunya sebentar seperti yang telah saya ceritakan ke Bu Antin tadi ya Bu Antin. Apa yang saya alami tadi ketika pengawas datang melihat saya mengajar di kelas tadi Bu Antin ya. Nah, ya. Gimana Bu Antin? Bu Antin ada waktu untuk saya ajak berbincang-bincang sebentar saja Bu Antin? Ada Bu Titik, selalu ada Bu Titik dan teman-teman bila ada yang mau bercerita, yang mau sharing sama saya Bu Titik. Iya, terima kasih ya Bu Antin. Nah, begini loh Bu Antin. Saya monggo. Ya, ginilah ya Bu Antin ya. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu Antin yang menerima laporan dari pengawas. Tadi kan pengawas sekolah ke sekolah terus masuk ke ruangan saya Bu Antin. Nah, yang melakukan sidak ke kelas tadi siang, nah Bu pengawas tadi melihat pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menggunakan buku penunjang sama sekali Bu Antin, memang benar. Nah, takutnya Ibu pengawas tadi dengan tidak menggunakan buku penunjang, anak-anak kurang paham gitu loh Bu Antin dengan apa yang saya ajarkan. Iya, pengawas itu berpikiran seperti itu. Padahal saya itu sudah menggunakan media yang lain dan saya pun tetap mengacu pada kurikulum yang ada pada saat ini Bu Antin. Jadi saya tadi kan ya dipanggil kepala sekolah seperti itu Bu Antin. Oh gitu ya. Intinya berarti Bu Titik hari ini dipanggil ke kepala sekolah, sedikit menegur Bu Titik, dapat laporan dari pengawas bahwa Bu Titik tidak menggunakan buku penunjang saat pembelajaran sekolah, gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oh, yes. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Titik itu tidak menggunakan buku penunjang Bu, sehingga mendapatkan teguran dari Bu pengawas yang datang? Begini Bu Antin ya, sebenarnya saya tuh sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu Antin. Saya tidak menggunakan buku penunjang, akan tetapi materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Bu Antin. Iya, iya seperti itu. Oh iya gitu ya. Jadi apa kelebihan dia yang dirasakan Bu Titik saat tidak menggunakan buku penunjang? Jadi mungkin Bu Titik ada kelebihannya sendiri. Kenapa tidak menggunakan buku penunjang gitu? Begini Bu Antin ya, saya itu merasa lebih bebas gitu loh Bu Antin dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut itu Bu Antin sebagai implementasi dari Merdeka Belajar juga. Jadi saya nggak fokus ke buku penunjang gitu loh Bu Antin. Oh, jadi Bu Titik merasakan dalam penyampaian materi lebih bebas. Ya. Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Begini, kalau saya ya Bu Antin ya, saya itu menggunakan sumber belajar dari internet. Nah, seperti video pembelajaran itu loh Bu di YouTube. Di YouTube itu saya putarkan untuk anak-anak artikel-artikel ilmiah di internet itu Bu Antin, dan juga beberapa alat peraga edukasi untuk anak Bu Antin. Jadi pikiran saya itu anak kan lebih senang melihat langsung dari video yang saya sampaikan seperti itu Bu Antin. Menurut Ibu,
apakah menggunakan buku penunjang dapat menghambat eksplorasi murid tuh, sehingga Ibu Tuti tidak menggunakan buku penunjang tersebut? Begini Bu Antin, kalau saya pikir-pikir kembali ya, sebenarnya penggunaan buku penunjang itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sebenarnya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran gitu Bu Antin. Iya. Ya, saya setuju sekali dengan Ibu Titi. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Bu, termasuk kita menggunakan buku penunjang. Karena kenapa? Karena semakin banyak yang kita gunakan, itu semakin baik, semakin bisa mengeksplor pembelajaran anak agar lebih luas lagi. Iya, Bu Antin. Ini Bu Titi. Tadi Bu Titi bilang bahwa penggunaan buku penunjang tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran ya. Iya, betul Bu Antin. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Masalah yang sedang Ibu hadapi ini. Nah, begini ya Bu Antin. Rencana saya itu yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu Bu Antin untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Nah, karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas tadi ya Bu Antin. Nah, yang kedua, memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham begitu Bu Antin. Saya akan mengklarifikasi, saya pun juga akan meminta maaf pada beliau tentang permasalahan saya tadi Bu Antin. Ya, selain mau meminta maaf, mau mengklarifikasi gitu ya Bu, apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah tentang pengajaran yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Begini Bu Antin, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Nah, diantaranya buku penunjang, dengan menggunakan internet, video pembelajaran, AP. Nah, dengan tujuan saya supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Seperti itu Bu Antin. Bagus sekali Ibu Titi, rencana Ibu Titi sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, dan kesalahpahaman di antara Ibu Titi dan juga Ibu pengawas bisa terselesaikan dengan baik. Iya Bu Antin, saya berharap seperti itu. Satu lagi Bu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, begini Bu Antin, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar Bu, dan saya akan membuat murid-murid saya itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya sampaikan Bu. Nah, tanpa ada unsur paksaan, anak suka sendiri, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid sesuai dengan pilihan mereka sendiri Bu. Jadi saya itu akan ya ke anak, maksud saya biar anak senang dulu apa yang mereka pilih, yang penting dia nyaman dalam pembelajaran itu Bu. Oke, Bu Titi. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Titi. Kalau boleh saya rangkum dari rencana aksi yang akan dilakukan Bu Titi, berarti pertama akan menghadap ke kepala sekolah dan juga pengawas bila memungkinkan untuk meminta maaf gitu ya Bu ya. Iya Bu. Yang kedua
Bu Titi akan menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku penunjang dan media lain yang tujuannya supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Gitu ya Bu ya? Ya, betul Bu Saya Antini. sangat mendukung sekali ide-ide Bu Titi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Titi. Iya Bu, saya pun juga begini ya Bu, dengan apa itu keinginan saya seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang membuat anak-anak menjadi senang. Semua berjalan dengan lancar gitu ya Bu Antin ya. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Bu Antin atas waktunya. Lain waktu jika ada permasalahan lagi kita bincang-bincang lagi ya Bu Antin ya. Untuk sharing ya, minta maaf ya. Untuk sharing ini mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu. Untuk anak-anak, perkembangan anak-anak pun juga lebih baik lagi. Saya minta maaf ke Bu Antin sudah meminta waktunya untuk saya ajak apa-apa Bu Titi. Kalau dengan bercerita Bu Titi bisa lega gitu ya Bu ya. Iya kan begini, ketimbang saya terus apa itu ya Bu Antin, diam, saya berpikir permasalahan saya pecahkan dengan siapa, bagaimana solusinya. Kalau sudah seperti ini kan pikiran saya sudah lega, permasalahan sudah terselesaikan gitu. Ya. Sekali lagi saya terima kasih ke Bu Antin ya. Semoga perbincangan hari ini manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya, khususnya saya dan Bu Antin, seperti itu ya Bu Antin. Barokah untuk semuanya. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Antin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah baik selama percakapan, menurut saya, semua sudah berjalan sesuai alur yang dipakai. Dikarenakan saya menyampaikannya dalam bentuk alur cerita. Untuk tujuan sudah jelas, identifikasi masalah juga sudah jelas, rencana aksi sudah baik juga, kemudian tanggung jawab juga sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin saya sebagai coach akan berusaha lebih baik lagi dalam melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, memandu percakapan dengan baik, mendengarkan dan memotivasi coaching, serta memberikan pertanyaan yang baik juga sesuai permasalahan yang terjadi pada coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi precise sebelum dan saat melakukan coaching. Yang akan saya lakukan supaya untuk tetap dalam kondisi precise, saya akan mendengarkan coaching saya bercerita bagaimana bahasa tubuhnya, apa permasalahannya, dan bagaimana penyelesaiannya. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan meningkatkannya dengan bahasa dan pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih baik lagi, dan menjalin komunikasi yang lebih baik. Umpan balik, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi perasaan saya setelah di coaching oleh Bu Titi, saya merasakan hal yang senang. Jadi permasalahan yang sudah saya simpan dan saya alami itu merasa terselesaikan baik lewat coaching ini. Yang tadinya saya mengira solusinya bagaimana, kemudian setelah melakukan coaching ini saya menemukan titik temu
bagaimana solusi yang terbaik. Terima kasih.